Ya, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan melanjutkan materi terkait dengan pendapatan nasional, yaitu distribusi pendapatan. Nah, seperti kalian ketahui bahwa pada dasarnya pendistribusian pendapatan nasional ini merupakan unsur yang penting ya dalam mengetahui tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Nah, apabila distribusi pendapatan ini merata kepada masyarakat, ini akan menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara. Seperti misalnya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila distribusi pendapatan tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara itu tidak akan tercapai. Ya, hal ini akan menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Nah, untuk mengetahui tingkat pendistribusian pendapatan suatu negara ini, kita dapat melihat atau mengetahuinya dari grafik yang disebut sebagai kurva Lorenz ya. Nah, kurva Lorenz ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Gambar kurvanya seperti ini ya. Bagian atau garis horizontalnya ini merupakan distribusi jumlah penduduk, sedangkan garis vertikalnya ini menunjukkan atau menggambarkan distribusi pendapatan. Lalu yang dikatakan kurva Lorenz itu yang melengkungnya ini nih. Ini ya pelengkungannya ini. Ini adalah kurva Lorenz sampai kepada garis diagonalnya ini. Nah, apabila suatu negara menunjukkan kurva yang berada pada garis diagonal lurus, misalnya dari seperti garis OA ya, O dan A. Ini garis O dan A. Ini garis lurus ini menunjukkan negara tersebut tidak memiliki ketimpangan. Artinya setiap penduduk itu memiliki pendapatan yang merata. Tapi kalau misalnya suatu negara ini berada pada area B ini ya, pelengkungan B ini, nah ini menunjukkan area di mana ketimpangan itu terjadi yang pada dasarnya tidak terlalu besar ya. Tapi kalau sampai ketimpangan itu melengkung itu sampai membesar, itu adalah menunjukkan ketimpangan yang semakin besar. Artinya, kalau digambarkan apabila ketimpangannya itu menunjukkan semakin mengarah keluar ya, garis pelengkungnya itu, ini menunjukkan semakin tidak merata pendapatan penduduk di negara tersebut. Namun apabila garis pelengkungnya itu menuju kepada garis diagonal, nah ini menunjukkan tingkat ketimpangannya itu semakin kecil. Tapi, nah harus dipahami bahwa setiap negara itu tidak akan mungkin ya sampai pada benar-benar lurus dalam garis diagonal. Ini sulit ya, kenyataannya itu tidak akan ada. Tetapi juga tidak akan mungkin sampai ketimpangannya itu membentuk segitiga O ya, O, A, D dan A ya, atau sampai batas di area C saja. Ini area C ini juga sebenarnya tingkat ketimpangan yang sudah tinggi. Artinya di sini menggambarkan garis yang kurang baik ya, pendistribusian pendapatan suatu negara itu yang tidak baik, tidak bagus di area C ini. Tapi kalau masih di area B ini masih bagus, sehingga tinggallah pemerintah mengamati ya
mendistribusikan lebih lanjut, meningkatkan lebih lanjut agar pendistribusian pendapatan itu merata. Lalu kemudian indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan itu ini disebut sebagai koefisien Gini atau indeks Gini ya. Nah, semakin tinggi atau semakin besar indeks Gini, ini semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Artinya di sini distribusi pendapatannya tidak merata. Kalau kembali ke gambar tadi, ini semakin mengarah ke area C ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian semakin kecil indeks Gini, ini semakin rendah tingkat ketidakmeratanya atau distribusi pendapatannya itu semakin merata. Ini bisa digambarkan areanya itu akan semakin menuju area B yang pelengkungnya itu akan semakin menciut. Ya, semakin kecil dia. Jadi itu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kurva Lorenz tadi sudah sedikit Bapak gambarkan. Jadi kurva Lorenz ini menunjukkan bagian horizontalnya itu menggambarkan penduduk, sedangkan vertikalnya itu menunjukkan pendapatan. Lalu ada di situ area B. Area B itulah tingkat ketimpangan ya, termasuk juga area C. Tapi area B itu area ketimpangan yang wajar ya, yang umum. Tapi kalau sudah memasuki area C itu ketimpangannya yang tinggi. Nah, semakin besar indeks Gini, semakin timpang atau semakin tidak merata distribusi pendapatan. Sebaliknya, semakin kecil indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan. Jadi, kalau pelengkungnya ini semakin besar, ini akan ditunjukkan indeks Gininya juga akan semakin besar ya. Artinya juga distribusi pendapatan juga menunjukkan tidak merata, semakin tidak merata atau semakin timpang. Sebaliknya, kalau pelengkungnya itu semakin mengecil atau mendekati area diagonal ini, nah ini semakin menunjukkan tingkat ketimpangnya itu kecil, artinya di sini distribusi pendapatannya itu semakin merata. Nah, kurva Lorenz ini kalian bisa perhatikan dari area titik O dan pelengkung sampai A ya. Ini pelengkungnya ini. O ini merupakan garis sedangkan yang diagonalnya ini, garis diagonal ini menunjukkan garis kemerataan sempurna. Nah, di sini bisa dikatakan semua penduduk memiliki pendapatan yang sama. Ya, tidak ada yang beda, semuanya sama. Nah, itu yang dikatakan suatu negara, apakah mungkin suatu negara memiliki jumlah penghasilan yang sama semuanya, penduduknya sama penghasilannya? Tentu tidak mungkin juga ya. Kenyataannya itu tidak akan mungkin. Ya, memang pasti ada ketimpangan, tetapi mungkin negara itu akan mengupayakan ketimpangan itu tidak besar ya. Tetap berada di area sekitar B ini. Nah, indeks Gini ini dapat dihitung dengan cara seperti ini. Luas area area B ini ya, area pelengkungnya ini yang di dalam dibagi dengan luas segitiga AOD, luas segitiga OAD. Ini segitiga ini ya. Jadi perbandingan inilah dapat diperhitungkan indeks Gini. Nah, Bank Dunia menyebutkan kriteria nilai indeks Gini atau koefisien Gini ini sebagai berikut. Apabila kurang dari 40% atau 0,4, ini tingkat ketimpangannya itu rendah. Nah, apabila antara 0,4 atau 40% sampai dengan 0,5 atau 50%, ini tingkat ketimpangannya sedang. Nah, lebih besar dari 0,5 atau 50%, ini tingkat ketimpangannya tinggi. Oke anak-anak, jadi itu gambaran materi yang terakhir, materi yang kelima yang mungkin menjadi bahan lanjutan.
dari penjelasan Bapak tentang kompetensi dasar yang terkait dengan pendapatan nasional. Untuk kalian, untuk anak-anakku, apabila masih kurang jelas, silakan kalian ulangi video, baik PowerPoint maupun video langsungnya ini. Silakan diulangi lagi sampai kalian benar-benar paham. Nah, apabila kalian belum paham lagi, silakan bertanya kepada Bapak. Insya Allah Bapak akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk tugas-tugas yang sudah mengirim lewat email, tidak usah lagi mengirim lewat email, tapi kalau yang belum, silakan kalian kirimnya via Google Classroom kalian ya. Oke, sampai sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.